Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam ibadat tengah minggu. Haleluya, saya percaya hari-hari menjelang Natal ini kita semua dipenuhi dengan sukacita surgawi menyambut kelahiran Tuhan Yesus ke dunia, menyambut kedatangan Sang Penyelamat itu ke dalam dunia bagi manusia. Kita masih ada 4 hari lagi sebelum kita merayakan 25 Desember ini. Mari saudara, tetap kita bersemangat, tetap kita dipenuhi dengan sukacita dan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Haleluya saudara, kita akan memulai dengan doa untuk ibadat tengah minggu hari ini. Dalam keadaan apapun saudara, mari kita berdoa membuka hati kita sebelum kita menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari-hari menjelang Natal ini Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu dipenuhi dengan sukacita surgawi, dipenuhi dengan damai yang dari surga. Tuhan, kami akan mengikuti ibadah Tuhan 1 jam di depan ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau jaga hati kami Tuhan. Biar kami boleh mendengarkan suara-Mu, boleh kami mendengarkan kuasa yang dari surga dan mengalami mukjizat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kehidupan kami boleh diubahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin memuliakan Engkau Allah, Pencipta, Allah Penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Mari kita puji namanya.
Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Shalom, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Karena Dia Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Puji nama Tuhan, haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat sebuah pujian Penasehat Ajaib. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang kepemimpinan
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Haleluya, saya percaya kita sudah dipenuhi dengan sukacita Natal ketika kita menyembah pujian-pujian Natal. Amin, saudara sekalian. Nah, saudara, mari sebentar ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, pasti saya akan membicarakan tentang Natal. Natal, kita di Hong Kong, dimanapun di seluruh dunia, kita sudah melihat suasana Natal, ya. Hiasan Natal, pohon Natal, ya, kalau saudara ke mall, ke jalanan bahkan gitu ya, semua menciptakan suasana Natal adanya. Nah, saudara, apa arti Natal bagi kita? Ya, mungkin sebagian orang mengingat masa kecil bersama keluarga, sebagian orang mengingat kelahiran kembali hidupnya di dalam Kristus. Natal mungkin memiliki arti khusus dalam kehidupan seseorang. Sudah sekalian, mungkin Natal juga artinya adalah liburan bagi keluarga, ya, bersama-sama dengan keluarga menikmati Natal bersama. Nah, saudara, apapun rencana saudara di bulan Desember ini, di tahun Natal 2022 ini, kita tahu Natal adalah rencana Allah yang maha sempurna bagi manusia. Saudara, ketika kita misalnya merencanakan suatu perjalanan, ya, holiday keluarga bersama-sama, pasti kita merencanakan dengan baik, ya kan? Kita merencanakan itinerary-nya, kita merencanakan biayanya, kita merencanakan di mana kita menginap, ya. Rencana kita buat semakin sempurna ketika hari lepas hari menjelang harinya, ya kan? Nah, ketika hari itu terjadi, kita boleh menikmati rencana yang boleh kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Tentunya sesuatu yang direncanakan akan berjalan dengan baik, walaupun mungkin ada masalah di sepanjang ketika kita menikmati liburan itu. Nah, hari ini saudara, saya ingin berbicara tentang arti Natal. Apa itu Natal? Dan kita harus tahu Natal terutama adalah rencana Allah yang sempurna. Natal adalah kehendak Allah bagi manusia, yaitu kehendaknya yang sempurna. Natal adalah rencana Allah yang sempurna. Nah, saudara sekalian, berbicara tentang rencana Allah, Natal bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Natal, kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Juru Selamat, bukan sesuatu yang dadakan. Tuhan sudah tahu kebutuhan setiap manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia adalah Allah pencipta. Dia tahu suatu saat manusia akan jatuh, dan memang Adam dan Hawa jatuh.
Tetapi Allah pencipta itu juga menjadi Allah penebus. Dia memiliki rencana, yaitu mengirimkan anak yang tunggal. Dia sendiri menjadi manusia untuk menebus manusia yang tidak bisa menebus dirinya sendiri. Allah pencipta. Dan kemudian dia menjadi Allah penebus kita. Nah sekalian, itulah rencana Allah yang sempurna. Tidak ada yang kaget-kagetan, tidak ada yang berubah, tidak, saudara. Allah sempurna, kehendaknya sempurna, rencana sempurna. Natal adalah rencana Allah yang sempurna. Kita akan melihat beberapa hal apa yang sempurna dalam rencana Allah ini. Saudara, saya akan mulai dengan bacaan kita dalam kitab Lukas. Lukas pasal kedua ayat 1-7 mengatakan demikian. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibandingkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat lagi bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, Lukas 2 ini menggambarkan penggenapan rencana Allah. Allah yang menjadi penebus. Saudara, bagi kita Natal adalah peringatan akan kelahiran juru selamat pribadi kita. Natal adalah memperingati Yesus datang sebagai manusia untuk menjadi penebus bagi dunia. Nah, saudara, kalau kita melihat dunia saat ini, dunia tidak pernah menjadi sempurna. Dunia pada waktu Yesus dilahirkan juga tidak sempurna. Ya, saudara, dunia tidak pernah akan menjadi sempurna untuk rencana Allah yang sempurna. Tetapi rencana Allah yang sempurna untuk mengirimkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah sempurna apapun yang terjadi dalam dunia itu. Nah, rencana Allah ini bisa dilakukan seturut kehendak Allah karena sempurna di hadapan Allah. Dan dia memakai keadaan yang tidak sempurna, memakai manusia yang tidak sempurna, dan dia tidak tergantung pada manusia dan keadaan dunia. Saudara, berbicara tentang dunia yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Ya, ada yang mengatakan begini, saudara. Dunia sempurna adalah ketika saya berumur 60 tahun, sama halnya ketika saya berumur 17 tahun. Kekuatan, kesehatan, kemampuan, kepintaran. Tetapi itu kenyataan hanya di alam mimpi, saudara. Dunia tidak pernah akan menjadi sempurna. Manusia, walaupun dia kuat, sehat sebelumnya, ketika tua, dia akan menjadi merosot segala-galanya. Nah, saudara, dunia tidak pernah akan menjadi sempurna, tetapi rencana Allah selalu sempurna. Dalam kehidupan kita, dibuktikan dengan rencana sempurna, maha sempurna ketika Tuhan mengirimkan Yesus sebagai manusia untuk menebus umat manusia. Ya, saudara, kalau berbicara tentang dunia sempurna, ya kita mau makan banyak, makan enak, makan es krim, tetapi tidak menjadi gemuk. Itu mustahil. Kita mau wifi di mana-mana, ya kita mau kita bisa traveling kemana-mana. Pada masa COVID ini kita mau segera itu virusnya hilang, ya. Dengan satu vaksin kita sudah bisa bebas semuanya, tidak pakai masker. Kita mau dunia sempurna seperti kita punya cita-cita, kemauan kita. Bahkan kita mau hidup 1000 tahun, ada orang mengatakan demikian. Itu suatu angan-angan untuk menciptakan dunia yang sempurna dalam imajinasi kita. Dalam kenyataan tidak pernah terjadi. Nah, saudara, saya ingin membandingkan bahwa dunia, manusia, pemikirannya, kepintarannya tidak pernah akan sempurna. Tetapi rencana Allah sempurna. Hubungannya dengan kehidupan perayaan Natal kali ini, saya ingin saudara sungguh-sungguh membandingkan bahwa
rencana Allah 2000 tahun yang lalu dijatakan penggenapan yang sempurna itu. Rencana Allah masih sempurna pada hari ini untuk menyelamatkan manusia. Sehingga pada Natal tahun ini mari kita boleh membawa hati kita melihat kesempurnaan Allah di dalam kelahiran Tuhan Yesus di dalam Natal ini. Saudara, saya akan membaca satu firman Tuhan yang ingin menyatakan bahwa Allah itu tahu segala-galanya, tahu waktunya, tahu kehendaknya, tahu kapan melakukan sesuatu, dan tidak bergantung kepada manusia. Ya, haleluya. Di dalam Galatia 4:4-5 mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Inilah penggenapan rencana Allah. Allah tahu apa yang dilakukan, Allah tahu kapan harus melakukannya, dan Allah tahu itu tujuan buat kita untuk menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Haleluya. Saudara, hari ini saya akan membahas 3 hal tentang rencana Allah yang sempurna. Pertama, waktu Allah adalah waktu sempurna. Haleluya. Waktunya sempurna. Yang kedua, pemberian hadiah Allah itu adalah hadiah yang sempurna. Kita berbicara Natal, Tuhan memberikan Yesus yang sempurna bagi kita. Yang ketiga, maksud dan tujuan dari pemberian Allah dan waktu yang sempurna itu adalah tujuan Allah yang sempurna bagi manusia. Natal adalah rencana Allah yang sempurna. Yang pertama kita akan lihat bahwa waktu Allah yang sempurna. Waktu yang sempurna. Di dalam Galatia 4 ayat keempat tadi mengatakan setelah genap waktunya. Setelah pas waktunya, tepat waktunya, sempurna waktunya, Allah menjadi manusia. Tuhan mengirimkan anak yang tunggal sebagai penyelamat manusia. Nah, saudara, seperti kita memiliki kebun dan punya pohon. Waktu kecil saya punya pohon sirsak. Ya, ketika kita ingin menikmati buah sirsak, kita tidak bisa memetiknya sebelum waktunya. Terlalu keras, akhirnya tidak bisa dimakan. Dan juga tidak bisa terlambat karena nanti matang di pohon, malam-malam sudah dimakan kelelawar. Kita tidak bisa makan lagi. Saudara, kita harus menunggu genap waktunya, waktu yang pas. Nah, kata waktu sendiri dalam ayat ini mengatakan, saudara tahu bahwa di dalam bahasa Yunani ada 2 arti waktu, kairos dan kronos. Kairos berbicara tentang waktu, opportunity, kesempatan yang ada dalam kehidupan kita. Kita harus grab waktu itu, jangan sampai terlewatkan kesempatan itu. Nah, arti sebenarnya dalam perkataan genap waktunya ini adalah waktu kronos. Kronos adalah kita mengerti ada perkataan kronologi. Nah, jadi waktunya itu harus tepat pada waktunya. Waktu yang A harus terjadi sebelum waktu A. Tidak bisa setelah waktu A. Ya saudara, jadi harus mengikuti kronologi, urutan waktunya. Jadi waktu sempurna Allah adalah waktu yang sudah Allah ketahui kapan itu terjadi. Nah, ini berbicara tentang bahwa Allah tidak, ketika merencanakan rencana yang sempurna ini, Allah tidak memutuskan dadakan seperti manusia. Allah tidak melihat, oh ini waktunya karena manusia perlu penyelamat, kita menjadi manusia. Tidak. Waktu kronos ini, Tuhan tidak sepertinya, wah saya kepepet. Bukan saudara, Tuhan sudah merencanakan waktu urutannya dan itu sudah genap waktunya Natal pertama. Sudah genap waktunya Yesus lahir di Bethlehem. Sudah genap waktunya. Nah, Allah mengatur segala sesuatu. Allah merencanakan segala sesuatu. Dan rencana ini menjadi sempurna, yaitu waktu Allah yang sempurna. Apa artinya saudara? Berbeda dengan kita. Allah tidak pernah kepepet. Allah tidak pernah lupa dengan rencana dan janji nubuatannya. Allah dan tidak pernah merubah rencananya. Allah tidak merubah waktunya. Seperti manusia, Allah tidak pernah ngaret. Allah tidak punya plan A, plan B, plan C. Ya kalau kita gagal gitu ya, seperti manusia. Allah sudah tahu. Dulu, sekarang, selama-lamanya Allah tahu pada hari itu Yesus harus lahir. Allah harus menjadi manusia setelah genap waktunya. Nah, saudara,
kalau kita belajar, bagi setiap kita, tidak hanya rencana yang sempurna, bagi setiap kita belajar dari peristiwa ini bahwa Tuhan memberikan set waktu untuk setiap kita. Setiap kita punya waktu dalam kehidupan kita. Kapan kita lahir, ya, walaupun kejadiannya berbeda-beda, tetapi Allah tahu saya harus lahir pada tanggal 17 Januari, saudara pada tanggal sekian. Tuhan sudah menetapkan set waktu. Demikian ketika kita akan meninggalkan dunia ini, Tuhan sudah set waktu kita. Karena waktu Tuhan adalah waktu sempurna. Saudara belajar bahwa Tuhan sudah menentukan set waktu kita untuk kita hidup di bumi. Tuhan menentukan set waktu kita untuk tinggal di Hong Kong, tinggal di Indonesia. Bahkan Tuhan sudah set waktu untuk kita mendapatkan pasangan, ataupun Tuhan merencanakan kita hidup sendiri seumur hidup kita. Ada set waktu buat kita masing-masing. Waktu Tuhan adalah waktu sempurna. Haleluya saudara. Saya ingin membawa saudara di dalam firman Tuhan Pengkhotbah. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, ketika Yesus lahir ke dunia, dunia tidak sempurna adanya. Dunia tidak siap adanya. Tetapi waktu Allah memberikan adalah yang terutama. Saudara, ketidaksiapan dunia, ketidaksempurnaan dunia bisa dipakai Allah. Karena Tuhan sudah tahu itu sudah genap waktunya. Ketika dunia pada saat itu, di mana semua orang mengerti bahasa Yunani sebagai bahasa internasional pada saat itu. Terus di mana pada saat itu kerajaan Roma, kekaisaran Roma menguasai sebagian besar dunia. Ada seperti kesatuan dunia pada saat itu, walaupun di bawah pemerintahan Romawi. Disitulah Tuhan tahu waktunya bagi dunia untuk menerima Kristus, untuk menerima Injil, di mana bisa penginjilan terjadi dengan satu bahasa, di mana perjalanan bisa terjadi ketika di kerajaan Kaisaran Romawi perdagangan sudah maju pada saat itu. Nah saudara, dan Tuhan memakai Maria dan Yusuf tepat pada waktunya untuk menjadi bagian daripada rencana kedatangan Tuhan. Saudara, itulah beberapa hal yang menunjukkan bahwa Tuhan tahu apa yang dikerjakannya. Rencananya sempurna. Waktunya sudah genap. Bagi kita, saudara, kita belajar di sini bahwa waktu kita di dalam Tuhan. Jadi kita jangan pernah khawatir. Kita belajar dari Natal ini, Tuhan mengendalikan semuanya. Firman Tuhan mengatakan ada waktu kita lahir, ada waktu kita mati. Ada waktu kita bersuka, ada waktu kita berduka. Ada waktu kita mungkin dalam kehidupan kita baik-baik saja, tapi ada waktu kita mungkin mengalami permasalahan. Tapi yang pasti kita percaya, belajar Natal adalah waktu yang sempurna karena Allah yang memiliki waktu. Nah, kalau kita belajar dari firman Tuhan Perjanjian Lama, semua hamba-hamba Tuhan harus menunggu waktunya Tuhan. Seperti Ishak bertemu dengan Ribka tepat pada waktunya. Seperti Musa ketika diambil oleh adik perempuan dari Firaun untuk dijadikan anak tepat pada waktunya. Ketika dia harus mandi di sungai Nil, ketika bayi Musa menangis tepat pada waktunya, genap waktunya. Nah saudara, bagaimana Daud mengalahkan Goliat, genap waktunya. Walaupun sekian puluh hari bangsa Israel tidak berani melawan Goliat, Daud datang, genap waktunya untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Demikian dalam kehidupan kita, saudara, apapun pergumulan saudara, percaya rencana Tuhan itu sempurna dan waktu Tuhan juga sempurna. Haleluya. Mazmur 31:15 mengatakan, masa hidupku ada di dalam tanganmu, lepaskan aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Masa depanku ada di tanganmu. Pemazmur tahu masa itu berbicara tentang jangka waktu, dan waktunya ada di tangan Tuhan. Haleluya. Demikian kejadian-kejadian dalam kehidupan kita, penderitaan kita ada jangka waktunya dan ada waktu akan berakhir. Amin saudara, kita percaya Tuhan memegang waktu kehidupan kita.
Nah saudara, di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi sekarang kita harus tahu bahwa Allah bekerja bagi saudara dan saya. Saat ini Allah punya rencana, dan tepat pada waktunya segala rencana Allah untuk saudara, untuk saya, dan untuk setiap orang yang percaya, yang dikasihinya, yang sudah diselamatkan oleh anaknya akan terjadi. Amin saudara. Jadi hidup kita setiap jam ada di tangan Tuhan. Percaya Tuhan punya jam yang lebih sempurna, punya waktu yang sempurna. Dalam waktu Kronos Allah sempurna, bahkan waktu dalam Kairosnya juga sempurna. Tuhan akan menciptakan, akan mendatangkan opportunity, kesempatan dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan, kita harus tahu dan percaya bahwa Allah adalah Allah yang sempurna dalam rencananya dan juga Allah yang sempurna dalam waktunya bagi kita semuanya. Natal adalah rencana Allah yang sempurna. Pertama kita belajar bahwa waktu Allah adalah sempurna. Yang kedua, hadiah Allah yang sempurna. Hadiah Allah yang sempurna. Tadi di dalam Galatia dikatakan setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya. Allah memberikan anaknya. Allah mengaruniakan anaknya. Hadiah Allah yang sempurna. Oh haleluya saudara sekalian. Banyak hadiah kita inginkan, banyak rencana cita-cita kita inginkan untuk mendapatkan kehidupan yang sempurna. Kita harus tahu kebutuhan kita yang paling hebat, yang paling utama, yang terutama yaitu menerima hadiah Allah yang sempurna. Hadiah keselamatan. Betapa sedihnya ketika kita mencapai kesuksesan dalam hidup, kita mendapatkan kekayaan, ketenaran, kemasyhuran, bahkan kehebatan dalam pelayanan di gereja. Seakan-akan itu merupakan cita-cita kita yang paling tinggi. Tetapi kita lupa bahwa ada sesuatu yang lebih dahsyat yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu anak yang tunggal. Dia mengirimkan anaknya, dia mengutus anaknya, agar setiap kita yang percaya menerima hadiah itu, keselamatan kekal, untuk suatu hari bersama dengan dia di surga yang permai. Itu hadiah yang terindah, yang terbesar, yang sempurna untuk manusia yang tidak sempurna. Hadiah yang paling hebat untuk manusia yang berdosa. Amin saudara sekalian. Di dalam Yakobus 1 ayat 17 mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, kalau berbicara tentang Natal, hadiah Natal ini bukan sekedar bayi Yesus si mungil itu. Bayi Yesus kita terima. Ya, ketika kita sudah memutuskan menerima Yesus sebagai hadiah yang terindah, hadiah yang terbesar, hadiah Bapa yang sempurna dalam kehidupan kita, berkat itu akan datang dalam kehidupan kita. Yakobus 1:17 tadi mengatakan, segala pemberian dari surga yang baik dari Allah Bapa ada dalam kehidupan kita. Mengikuti ketika kita sudah memutuskan menerima hadiah yang sempurna, Yesus penyelamat kita. Saudara, ketika Allah memberikan Yesus bagi manusia, Dia memberikannya karena kasih. Karena kasihnya kepada kita segenap ciptaannya. Dia yang menciptakan kita. Tentu Dia menyayangi kita. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, Dia tetap mengasihi kita. Dia memberikan jalan keluar. Dia ingin kita keluar daripada kuasa dosa dan dosa kita. Dia memberikan hadiah yang sempurna ini sebagai jalan keluar kita, sebagai penebus kita, sebagai alat yang membalikan kita kepada Dia untuk kita hidup di dalam kerajaan Allah sekarang di bumi dan di surga nanti. Hadiah yang sempurna ini diberikan Allah karena kasih. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga dikaruniakannya, diutus, diberikannya anaknya yang tunggal kepada kita. Haleluya saudara. Saudara, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain ya,
terutama kita ada tukar kado, mungkin di perayaan Natal dan sebagainya, kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Apakah kita memberikan sesuatu itu karena kasih? Apakah kita memberikan, ya mungkin karena kita terpaksa, karena kita sudah menerima sesuatu dari orang lain? Apakah kita memberikan barang-barang yang sudah bekas? Berikan dengan kasih, saudara pasti akan memberikan yang terbaik. Allah memberikan anak yang tunggal yang terbaik karena dia memberinya karena kasihnya kepada kita. Haleluya. Di dalam Matius 10 ayat 8 mengatakan, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Kasih yang sempurna, karena Allah memberikan yang sempurna, mari kita juga memberikan sesuatu karena kasih kepada orang-orang lain. Terutama hadiah keselamatan. Terutama saudara membawa kado yang terbaik ini kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Tidak hanya hadiah itu diberikan karena Allah mengasihi, tetapi hadiah yang sempurna, Yesus Kristus, Natal ini, karena diberikan Allah dengan tidak terbatas. Tidak terbatas. Natal bukan buat orang Kristen. Natal buat semuanya. Kelahiran Tuhan, hadiah yang diturunkan itu, Allah menjadi manusia itu buat semua orang. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 mengatakan, dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara, bagi yang layak, bagi yang tidak layak, bagi yang berdosa, bagi yang merasa suci, bagi yang kaya, bagi yang miskin, bagi yang pintar, bagi yang bodoh, Allah kasihnya, pemberiannya tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Haleluya saudara, itulah hadiah yang sempurna karena diberikan di dalam kasih dan tidak memiliki batasnya. Saya percaya karena kita sudah menerima hadiah ini, saudara jangan membatasi ketika orang datang kepada Yesus. Jangan membatasi ketika orang ingin bertobat karena dosa dan kesalahan mereka. Jangan membatasi karena kasih Allah, pemberian Allah yang sempurna ini tidak ada batas dan tidak ada limitnya. Natal adalah rencana Allah yang sempurna, yaitu waktu Allah yang sempurna, hadiah Allah yang sempurna, dan yang ketiga adalah tujuan Allah yang sempurna. Saudara, ketika waktu Allah yang sempurna, ketika hadiahnya yang begitu sempurna, pemberiannya yang sempurna, Yesus Kristus bagi dunia sebagai penebus, tentunya tujuan daripada Allah itu juga maha sempurna. Firman Tuhan tadi mengatakan setelah genap waktunya, dia memberikan, mengutus anaknya. Untuk apa? Inilah tujuannya. Untuk menebus mereka, menebus manusia, supaya kita diterima menjadi anak. Inilah tujuan sempurna Allah ketika Natal itu. Untuk kita yang percaya, kita ditebus dari kehidupan lama kita, dari keberdosaan manusia, semenjak kejatuhan Adam dan Hawa, untuk dikembalikan kepada kodrat manusia ketika Allah menciptakan kita. Sempurna, tidak bersalah di hadapannya. Supaya kita tidak hanya sampai kita ditebus, tapi kita menjadi bagian daripada kerajaan Allah, menjadi anak-anak kerajaan Allah, menjadi anak Allah. Yesus memperkenalkan Allah Bapa, supaya kita yang percaya kepada Yesus sebagai penebus kita, kita bisa memanggil Allah sebagai Allah Bapa. Saudara, tujuan Allah sempurna. Ketika saudara menyadari Natal adalah rencana Allah yang sempurna, sekarang kita hidup dalam tujuan Allah yang sempurna. Kalau kita mengerti tujuan Allah yang sempurna, sudah menebus kita, menjadikan kita anak Allah, kita akan hidup sebagai anak-anak yang sungguh taat dan percaya kepada Tuhan, yang sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin saudara, tujuan Allah yang sempurna masih ada dalam kehidupan saudara. Kiranya Natal ini memperingatkan kita, memperingati kita juga, menasehati kita untuk kita menghidupi kehidupan di dalam tujuan Allah, tujuan penebusan kehidupan kita sebagai anak Allah yang kudus, tidak bercacat celah dan benar di hadapan Allah. Mari kita menuruti firman Tuhan, setiap perintah Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 14-16 mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi,
tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan kembali bahwa tujuan Allah yang sempurna itu sedang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun situasi kehidupan saudara, apapun pergumulan saudara, apapun saudara putuskan dalam kehidupan saudara sendiri. Oh, saya sudah berdosa di hadapan Tuhan, saya sudah bersalah di hadapan Tuhan. Saudara, ketika Yesus sudah mercikan dalam kehidupan saudara, ketika saudara sudah menerima hadiah itu, saudara adalah anak Allah. Amin saudara. Tujuan sempurna Allah itu masih berlangsung dalam kehidupan saudara. Saudara, mari kita hidupi dalam kehidupan yang dikehendaki Allah, yaitu kehendaknya yang sempurna. Amin saudara. Saudara, rencana Allah yang sempurna. Natal. Kiranya Natal 2022 ini, di mana kita sudah mengalami COVID selama 3 tahun, ya mungkin ada sedikit keterbukaan. Mari kita memaknai perayaan Natal yang akan kita rayakan 4 hari lagi dengan makna yang benar. Kembali kita mereview, kembali kita memikirkan, dan terjadi perubahan pikiran bahwa Allah mengirimkan anaknya sebagai hadiah yang sempurna pada waktu yang sempurna dan juga dengan tujuan yang sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya. Mungkin hari-hari ini karena pergumulan permasalahan kehidupan kita, mungkin karena sakit penyakit membuat orang jauh dari Tuhan. Saya berdoa kiranya Natal tahun ini sungguh-sungguh mengembalikan perenungan kita akan kedatangan Tuhan, akan Allah menjadi manusia, bahwa Tuhan tidak main-main dengan rencananya, bahwa rencana Allah sempurna, bahwa Tuhan itu memiliki tujuan bagi saudara dan saya. Bagi saudara yang belum pernah menerima hadiah Natal ini, hadiah yang sempurna ini masih terbuka bagi semua orang, karena hadiah ini diberikan dengan kasih dan tidak ada batas waktu, tidak ada batas keturunan, batas status sosial, latar belakang dan sebagainya. Saudara bisa menerima hadiah ini karena hadiah ini memiliki tujuan untuk kehidupan kekal saudara dan saya, tujuan yang sempurna. Kalau saudara ingin menerima hadiah ini, pemberian ini, Yesus Kristus sebagai manusia yang menebus kita sebagai manusia. Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, di mana kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Mari saudara boleh membuka hati saudara. Hadiah itu buat saudara. Anugerah itu buat saudara. Keselamatan itu buat saudara. Saudara boleh mengikuti saya berdoa untuk menerima hadiah ini. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Pencipta, Engkau yang menciptakan kami manusia. Kami tidak sempurna, kami orang-orang berdosa. Engkau sudah mengutus anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus sebagai hadiah yang sempurna untuk menyelamatkan kami manusia yang sempurna, untuk mengangkat kami dalam kehidupan dosa kami dan menyelamatkan kami, untuk kami boleh ditebus, diampuni, dan menjadikan kami sebagai anak Allah. Ampuni segala dosa kami ya Bapa. Ampuni segala kesalahan dan segala pelanggaran kami. Kami mau hidup di dalam Engkau. Kami mau hidup buat Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah ada dalam kehidupan kami. Kami ingin hidup berjalan seturut kehendak dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba boleh berdoa bagi setiap orang percaya juga Tuhan, kiranya Natal ini membawa perenungan kembali bahwa Engkau sudah memberikan hadiah yang terbaik itu, yang sempurna itu dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga memiliki perjalanan kehidupan sesuai dengan tujuan-Mu yang sempurna. Apapun waktu yang kami lalui Tuhan, kami tahu Engkau memegang waktu-waktu kehidupan kami. Biarlah setiap detik, setiap menit, setiap jam adalah waktu Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kami memuliakan Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat di hari Natal tahun 2022 ini, untuk kami membawa hadiah, tidak hanya hadiah secara fisik bagi orang-orang yang kami kasihi, bagi teman-teman kami, tapi hadiah yang sempurna ini bagi orang yang belum pernah menerima hadiah Kristus Yesus, Mesias Immanuel yang menyertai kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Saudara sekalian, saya percaya firman Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Mari kita membawa hati yang tetap sukacita, dipenuhi kuasa dari Allah menjelang hari Natal yang akan kita rayakan 4 hari lagi. Tetapi kita harus mengerti bahwa Allah beserta kita. Dia Immanuel, Dia Elohim, Dia Maha Kuasa ada dalam kehidupan kita. Mari saudara, apa yang ada dalam kehidupan saudara saat ini? Ya, bulan Natal, hari Natal kita memberikan hadiah, kado kepada orang-orang kita kasih. Pertanyaan dan tantangan saya, apakah saudara sudah memberikan kado yang sempurna itu bagi orang-orang yang saudara kasihi? Ketika saudara memberikan kado duniawi, saudara bawa juga serta kado surgawi untuk memberkati orang. Karena itu adalah pemberian yang sempurna dari Tuhan. Biarlah Natal 2022 ini menjadi waktu yang tepat, waktu yang genap bagi mereka untuk menerima hadiah. Kita tidak tahu rencana Tuhan, tetapi kita mengerti rencana tujuan Allah sempurna bagi setiap orang. Amin saudara. Haleluya, haleluya. Mari ada 4 hari lagi. Siapkan hati saudara untuk siapa kira-kira Tuhan berikan. Nama-nama Tuhan berikan. Untuk saudara berikan hadiah kecil, tetapi hadiah besar keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Tuhan ingin memakai saudara. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu indah ini Tuhan. Kami akan menjelang perayaan Natal Tuhan. Hari penuh sukacita dan kegembiraan. Hari yang penuh bahagia dan penuh kasih dari surgawi. Ajar kami mengerti, inilah hari kasih terbesar dalam kehidupan kami. Kasih surgawi bagi kami. Karena kami begitu dekat dengan kasih-Mu Tuhan. Bawa kami untuk memberkati orang-orang, membawa kasih-Mu kepada orang-orang sekitar kami Tuhan. Bukan sekedar pesta, bukan sekedar glamor, bukan sekedar segala sesuatu yang duniawi, tetapi segala sesuatu yang surgawi, yang rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi mereka yang mungkin pada hari-hari mengalami kelemahan tubuh, ada yang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada, mungkin mereka yang terbaring di rumah sakit, mungkin mereka yang di karantina karena COVID. Tuhan, jamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan, sembuhkan sempurna Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah tubuh Engkau kuatkan Tuhan, mereka yang lemah secara pikiran Tuhan Engkau jernihkan, kuatkan pikiran mereka di dalam kekuasaan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan tidak hanya menyegarkan pikiran mereka, tidak hanya menyegarkan roh mereka, tetapi menyegarkan tubuh kami. Shalom-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Agar setiap kami boleh dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, shalom pada
Natal 2022 ini Tuhan. Bagi mereka yang terbaring di rumah sakit, hamba percaya dengan segala keterbatasan mereka, hati mereka tetap dipenuhi dengan sukacita dan shalom dari surga Tuhan. Hati mereka tetap menikmati hadiah Natal-Mu Tuhan, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati segenap acara Natal dimanapun gerejamu melakukan perayaan Natal, ibadah Natal, fellowship Natal. Tuhan berkati semua, kiranya Tuhan Natal hadiah yang sama itu membuat kami menjadi satu di dalam Engkau, semakin mengasihi, semakin memberkati, karena kami memiliki hadiah yang sama, Yesus Kristus penyelamat kami, juru selamat kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh berdoa dan memberkati setiap umat-Mu. Haleluya Tuhan, berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya damai Natal turun atas kehidupan kami. Kiranya sinar kemuliaan Tuhan turun atas setiap kami, sehingga kami boleh menikmati hari-hari kami. Kiranya Tuhan, ketika kami boleh berjalan, kami boleh menjadi terang. Ketika kami berbicara, kami boleh menjadi pendamai seperti Yesus adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sudah menerima hadiah Natal. Tantangan saudara saat ini adalah kemana saudara akan bawa hadiah surgawi itu kepada orang-orang sekitar saudara pada hari-hari ini, Natal 2022. Saya percaya Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati.